urgensi dari belanja pemerintah karena memang mencoba mengevaluasi saat ini di bulan Desember sudah memasuki akhir tahun. Apakah Anda melihat merujuk pada likuiditas yang ada di tanah air, perlu kiranya pemerintah menambah atau meningkatkan realisasi belanjanya di akhir tahun ini? Silakan. Iya, berkaitan dengan realisasi belanja pemerintah, saya cukup optimis sebetulnya, even di bulan terakhir ini kurang dari 18 hari kerja akan ada booster dari pemerintah, terutama sebetulnya cycle yang suka terjadi ini berkaitan dengan pembayaran subsidi ke beberapa BUMN besar, baik subsidi listrik maupun subsidi bahan bakar minyak. Dan ada program-program nasional seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bu Menteri terkait dengan bansos juga ada. Memang banyak di pemerintah pusat ini yang secara cyclical biasanya terjadi di minggu-minggu terakhir. Memang yang akan sedikit berat adalah tadi belanja daerah, karena belanja daerah ini sifatnya lebih autonomous dan biasanya tidak ada cycle tadi yang saya sampaikan, misalnya pembayaran subsidi dan lain-lain. Tapi urgensinya memang dibutuhkan sekali adanya gelontoran tadi belanja pemerintah di akhir tahun ini untuk memboost di akhir-akhir masa akhir tahun 2023 ini untuk memastikan tadi likuiditas, walaupun tadi dianggap sebagai ketat, likuiditas akan sedikit lebih flush, mengingat bahwa memang masih tinggi demand terkait pembiayaan ataupun kredit itu sendiri. Dan dalam konteks ini, apabila ada program lain yang bisa di-exercise dalam masa kurang dari 1 bulan ini akan sangat membantu tadi, walaupun memang pengetatan likuiditas ini menjadi isu yang bisa menghambat dari realisasi target pertumbuhan di 5% di tahun ini, seperti itu. Oke, baik. Bicara terkait program, Anda sebutkan tadi ada program yang mana juga kiranya bisa begitu ya memboosting likuiditas di akhir tahun 2023 ini. Program seperti apa yang juga tentunya diharapkan dan juga dilihat perbankan ini cukup menarik dan juga dapat membawa likuiditas dari perbankan konvensional juga turut meningkat? Kalau secara spesifik sebetulnya setiap akhir tahun perbankan itu pasti akan melihat misalnya kedua BUMN besar, Pertamina dan PLN, yang memang dua BUMN besar ini masuk ke dalam asumsi APBN. Ini memang kami melihat secara cyclical di bulan-bulan ini adalah cycle di mana pembayaran itu bisa dilakukan. Tapi di luar itu seperti saya sampaikan tadi, untuk misalnya meredam efek dari mungkin ini di luar konteks ini, tapi di konteks yang lain, efek dari kenaikan harga bahan makanan di beberapa tempat seperti yang sudah disampaikan Bu Menteri berkaitan dengan bansos yang mungkin bisa digelontorkan sebelum tutup tahun, itu akan membantu tidak hanya likuiditas di pusat tetapi juga sampai kepada di daerah-daerah, karena tadi daya beli perlu tetap dijaga. Dalam konteks ini kita masih sangat bergantung dengan konsumsi. Konsumsi ini akan menentukan apakah kita finish strong atau tidak, dengan menjaga pola konsumsi dan menjaga tadi kontribusi kredit untuk pembiayaan dalam proses penciptaan nilai atau value added dalam perekonomian. Saya rasa itu sudah cukup untuk bisa membantu perbaikan likuiditas, dan yang paling penting tadi untuk bisa menyambut peningkatan ataupun tetap solidnya permintaan pembiayaan atau kredit usaha kepada perbankan, seperti itu. Oke, baik. Pak Banjaran, mengenai efek yang juga perlu diwaspadai dari adanya kekeringan likuiditas di tanah air, sebetulnya seperti apa? Apakah memang ini akan terjadi hingga waktu yang cukup lama atau beberapa waktu ke depan? Atau justru Anda melihat kekeringan likuiditas ini bersifat temporary atau sementara saja? Saya rasa memang kondisi yang kita hadapi berkaitan likuiditas ini ataupun secara garis besar perekonomian ini memang untuk tahun 2023 ada beberapa hal seperti saya sampaikan tadi, konteks global, konteks geopolitik,
konteks juga memasuki tahun politik di mana memang walaupun kredit investasi tumbuh paling tinggi, ada juga pola-pola di mana usaha ini menahan untuk bagaimana bisa mendorong investasi baru dan cenderung misalnya maintain safe current business cycle itu sendiri. Dan dalam hal ini sebetulnya kita melihat bahwa memang perekonomian ini akan sedikit mungkin bisa dulu terdampak dari hal-hal tersebut. Tapi di luar itu melihat bahwa optimisme masih ada, dan terutama sebetulnya di global dengan recent news bahwa misalnya recent data unemployment di Amerika, inflasi di Amerika ini yang sebetulnya memberikan optimisme bahwa eh, kebijakan moneter higher for longer ini mungkin akan lebih shorter atau paling tidak ada mungkin tadi shock-shock yang akan terjadi mungkin di luar yang geopolitik ya, karena geopolitik ini relatif banyak yang surprise yang tidak terkendali, dan kalau dalam konteks lain misalnya El Nino juga relatif terbatas, sehingga saya rasa dalam hal ini kita masih bisa cukup optimis sebetulnya end of this year sampai 5%, given tadi saya sampaikan ada belanja pemerintah yang dilakukan at least di bulan ini, dan perbankan even di tengah peningkatan demand terkait dengan pembiayaan kredit dan perlambatan peningkatan DPK tetap bisa selektif menjaga kualitas dari pembiayaan atau kredit itu sehingga tidak menimbulkan masalah di jangka panjang, karena yang ditakutkan ini ya tadi agresif tapi masih uncertain, akhirnya create problems in the upcoming future. Ditambah lagi tadi beberapa leading sektor ini masih terkendala terkait dengan peningkatan non-performing financing ataupun loan, itu yang mungkin menjadi salah satu determining faktor yang tidak mau harus bisa dibilang agak sedikit selektif untuk menghindari resiko yang mungkin akan muncul ke depannya akibat ketidakpastian yang masih ada. Seperti itu. Oke.